Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Slamet Abdul Aziz, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Cyber Asia Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan akuntansi pajak persediaan. Ada beberapa materi yang akan saya coba paparkan, diantaranya adalah mengenai persediaan, pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, metode penelitian persediaan, dan yang terakhir adalah akuntansi pajak untuk persediaan. Pertama kali kita akan membahas mengenai persediaan bahwa salah satu fungsi manajerial yang sangat penting, di mana persediaan merupakan salah satu fisik banyak perusahaan yang dilibatkan dalam ini seperti investasi rupiah terbesar dalam pos aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dana dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Dengan adanya kelebihan biaya ini akan menyebabkan istilahnya mempunyai opportunity cost yang lebih besar. Dan bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang mencukupi pun mengakibatkan biaya-biaya terjadinya kekurangan bahan. Artinya dalam hal ini perlunya adanya pengawasan atau perencanaan dari awal untuk ketersediaan persediaan. Artinya jangan sampai mengalami kekurangan dan juga tidak terlalu berlebihan. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Dapat dijelaskan pula bahwa persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekelumpulan produk pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi. Ini menurut Handoko 1997 halaman 333. Jadi eh, bahwa pengendalian persediaan adalah sesuatu yang sangat diperlukan, sangat penting bagi perusahaan, di mana perlu adanya perencanaan, pengaturan, dan juga pengawasan sehingga tidak mengalami kelebihan ataupun bahkan mengalami kekurangan pada saat kita memerlukan barang persediaan tersebut. Selanjutnya mengenai pengukuran persediaan, bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Dalam PSAK 14, bahwa persediaan adalah merupakan suatu aset, yaitu aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kemudian merupakan barang dalam proses dan atau dalam perjalanan, atau barang persediaan dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang dapat digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Ini menurut PSAK 14, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis persediaan, dapat kita rinci ada biaya pembelian, kemudian ada ya biaya konversi dan biaya lain. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, kemudian biaya masuk dan pajak lainnya, kecuali yang didapat tagih kembali kepada kantor pajak. Kemudian yang kedua adalah biaya konversi, meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Dan yang ketiga adalah biaya lain-lain, di mana merupakan biaya yang timbul
sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Nah, ini masuk kategori biaya lain-lain adalah cukup eh, lumayan lebih luas dibandingkan dengan jenis biaya pembelian dan konversi karena semua biaya yang timbul di dalam eh, kondisi dan tempat yang siap dijual atas persediaan tersebut akan diposkan atau dimasukkan dalam biaya-biaya lain-lain. Selanjutnya dalam persediaan SAK etap memberikan batasan persediaan adalah yang pertama untuk dijual dalam kondisi kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan yang terakhir dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian batasan yang dimaksud diterapkan untuk semua jenis persediaan, dikecualikan untuk persediaan dalam proses kontrak konstruksi termasuk jasa yang terkait secara langsung, dan yang kedua adalah jenis persediaan yang masuk dalam kategori efek tertentu. Selanjutnya adalah mengenai sistem persediaan, yaitu ada sistem virtual, kemudian ada sistem periodik. Dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan, di mana perusahaan mencatat secara detail mulai dari harga pokok dari setiap persediaan barang dagangannya, yang dijual dan yang dibeli semuanya tercatat dalam akun persediaan. Ini yang kita sebut dengan sistem perpetual. Kemudian yang kedua adalah sistem periodik, di mana pembelian barang persediaan dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi, yaitu bahwa persediaan awal ditambah pembelian neto, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, maka hasilnya merupakan harga pokok penjualan. Persediaan dihitung dan melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Dengan sistem ini, perhitungan persediaan dapat dilakukan dengan akurat dan benar. Namun, eh, di samping memiliki kelebihan juga ada kelemahannya jika jumlah barang dan jenis persediaannya yang banyak, maka cara ini bisa kita katakan sangat mahal, di mana sistem ini, eh, namun sistem ini tidak bertentangan dengan perpajakan karena berdasarkan perhitungan yang benar. Artinya sebenarnya dengan dua sistem ini akan jauh lebih tepat adalah dengan sistem periodik. Persediaan juga dapat dikaitkan dengan hak milik sesuai dengan syarat penyerahan pada saat transaksi yang meliputi barang dalam perjalanan atau in transit, kemudian barang titipan atau konsinyasi. Barang dalam perjalanan, di mana kepemilikan barang sangat tergantung pada syarat penyerahannya. Kemungkinan biaya pengangkutan ditanggung oleh pembeli, maka barang tersebut menjadi milik pembeli. Nah, demikian pula sebaliknya untuk kepemilikan dengan persyaratan bahwa barang dalam perjalanan atau in transit. Yang kedua adalah barang titipan. Ini merupakan barang yang belum terjual, belum jelas milik pihak yang menitipkan barang, namun ditinjau dari pihak yang menitipkan, barang tersebut sering disebut barang konsinyasi. Selanjutnya adalah metode penilaian persediaan. Dalam metode penilaian persediaan ini,
Ada yang namanya last in first out, kemudian ada metode rata-rata atau average. Eh, yang pertama adalah eh, masuk terakhir, keluar pertama atau last in first out. Di mana pada sistem penilaian ini mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan di harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. Kemudian yang kedua adalah metode rata-rata atau average. Dengan metode rata-rata ini pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Kemudian harga rata-rata ada beberapa jenis. Yang pertama adalah rata-rata sederhana atau simple average, di mana harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit tanpa mengalihkan jumlah barang, kemudian dibagi dengan banyaknya harga. Yang kedua adalah rata-rata bergerak atau moving average, di mana eh, metode ini merupakan perhitungan rata-rata tertimbang. Pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadi adanya pembelian. Selanjutnya, metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Artinya ada apa namanya kartu untuk pencatatan keluar masuknya barang. Jadi semua barang persediaan akan teridentifikasi secara detail di dalam kartu tersebut. Selanjutnya adalah metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Di mana dalam metode ini mendasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Selanjutnya adalah akuntansi pajak persediaan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 2021, pasal 10 ayat C disebutkan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Ada 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, kemudian ada barang dalam proses produksi, dan yang ketiga adalah bahan baku dan bahan pembantu. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah ada ketentuan atau diatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan yang penghitungan harga pokok hanya dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau uh, first in first out. Dalam penggunaan prinsip ini bahwa wajib pajak sekali memilih cara penilaian pemakaian persediaan dalam perhitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus menggunakan cara yang sama, di mana eh, prinsip atas taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Nah, prinsip taat asas dalam metode pembukuan ini misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, kemudian tahun buku, kemudian metode penilaian persediaan atau metode penyusutan dan amortisasi. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan juga diatur hubungan istimewa antara pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga apabila ternyata terdapat hubungan istimewa, perlu disesuaikan dengan pojaran atau kelaziman usaha.
Penetapan besarnya nilai persediaan atau nilai pemakaian menjadi sangat penting, di mana hal ini berpengaruh ke harga pokok produksi. Cara penilaian persediaan yang berbeda pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan. Selanjutnya adalah eh, perpajakan, di mana sudah seperti yang diterangkan di atas juga di sini bahwa Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 menjelaskan bahwa sistem pencatatan yang diperkenankan adalah sistem pencatatan eh, virtual, kemudian penilaiannya adalah dengan pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP ada dua, yaitu metode rata-rata atau average dan first in first out. Terakhir adalah contoh-contoh dari dari pencatatan persediaan. Kita ambil contoh yang pertama adalah bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 PTB menjual 30 unit barang dagangan secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar Rp70.000, belum termasuk PPN. Dengan demikian, dari transaksi ini maka dapat kita catat bahwa di debit adalah kas atau bank dengan eh, nilai 2.310.000, kemudian pajak keluaran kredit 210.000, kemudian penjualan kredit 2.100.000. Mohon maaf, ini contohnya masih menggunakan tarif pajak 10% dengan apa namanya dengan alasan untuk mempermudah dalam perhitungan lebih lebih mudah. Selanjutnya dari transaksi ini juga tercatat bahwa HPP untuk debitnya di sisi debit 1.500.000, kemudian persediaan barang dagangan kredit 1.500.000. Didapat dari angka 30 unit dikali Rp50.000 per unitnya. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.